Pernah. 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 Nah, Jadi pelecehan seksual menurut saya itu adalah pelecehan yang dilakukan oleh antara laki-laki ataupun perempuan, atau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, bisa dengan sentuhan fisik, verbal. Sesuatu yang apa ya? Pokoknya sesuatu yang tidak menyenangkan, yang dilakukan secara sengaja dan tidak didasarkan pada akhlak. Bisa macam-macam bentuknya, baik verbal maupun fisik ya. Itu masuk kategori verbal, misalnya orang mengungkapkan sesuatu yang itu tidak sesuai atau mengganggu lah ya privasi lawan jenisnya, perempuan. Atau bisa juga seksual harassment itu fisik ya, nenggol atau apa. Kemudian sekarang malah lebih ya, bisa dalam bentuk melalui media ya, medsos, ngirim foto atau ngirim chatting yang yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat seksual itu. Menurut aku seksual harassment itu nggak melulu soal tentang fisik ya, itu bisa jadi kayak perkataan gitu. Jadi bisa mendapat seksual harassment lewat perkataan juga, jadi nggak melulu tentang fisik. Contohnya kayak misal bisa jadi kayak catcalling dan lain sebagainya. Menurut saya kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu perbuatan secara verbal atau secara fisik yang mengganggu atau melecehkan kelamin lainnya, tidak terlepas itu laki-laki kepada perempuan maupun perempuan kepada laki-laki. kalau saya sendiri pribadi belum pernah lihat. Sering ngalamin juga. Kalau lihat di depan mata nggak pernah. Banyak kalau kita ngomong tentang seksual harassment ya, misalnya loh ya, kita di jalan itu ada perempuan lewat kemudian disiut-siut. Ketika saya nonton pertandingan sepak bola, itu ada perempuan yang lewat, itu ada yang siut-siut, itu ada seksual harassment. Kalau seksual harassment ini kan biasanya dalam bentuk perilaku yang seolah-olah menjatuhkan lawan jenis ya. Kalau kita lihat dalam kasusnya sekarang itu banyak perempuan yang kena gitu. Jadi misalnya dari yang cowok itu ke perempuan, kayak misalnya sebut aja kayak misalnya badannya buhay banget ya, itu kalimat yang sering diucapkan, tapi itu dianggap biasa aja. Aku bercanda aja, biasa cewek kayak gitu. Padahal itu ucapan yang nggak perlu diucapin kayak gitu. Tanggapan aku sih kayak itu kan merupakan hal yang gimana ya, sangat-sangat gak bagus gitu, kayak apa ya, kalau bahasa yang lebih tepatnya keji gitu ya, gak boleh gitu kan ya. Aku kalau misalkan lihat yang kayak gitu di depan mataku, aku sebisa mungkin akan menegur orang itu secara baik-baik. Tapi kalau misalkan dia udah di luar batas, mau gimana pun aku udah gak bisa secara baik-baik ya, berontak lah intinya kayak gitu ya. Lapor sama yang berwajib. Terus itu kalau bisa sih kasih nasihat, tapi kalau orang-orang dikasih nasihat itu suka susah mbak. Katanya urusin aja diri sendiri gitu. Ya, menurut saya untuk kalau terjadi di teman-teman mata saya sendiri, ya saya mungkin bisa melaporkan ke pihak berwajib gitu, biar cepat ditangani dari pihak berwajibnya, nggak kelamaan. Tanggapan saya setelah melihat itu sebelumnya pernah terjadi saat saya SMA. Itu kami dari saya juga saat SMA tuh tergabung dalam sejenis organisasi atau komunitas untuk pencegahan pelecehan seksual saat SMA. Nah itu kami laporkan ke pihak sekolah. Ya mungkin itu pergaulan di luar itu juga bisa, terus
kelainan seksual juga bisa ini Mbak. Mungkin kurangnya edukasi ya buat orang-orang gitu. Semoga bisa lah kedepannya bisa diedukasi buat yang enggak ya biar nggak iseng gitu loh. Mungkin lebih ke pertama adalah kayak pergaulan, kedua karena memang orangnya memiliki kepribadian yang seperti itu, terus memang sudah ada dorongan dalam dirinya sendiri kali Kak, lebih ke situ. Ya macam-macam ya. Ya dua faktor lah itu pasti terjadi ya penyebabnya, faktor internal dan faktor eksternal. Ya internal perpetrator ya, pelaku. Ya pelaku itu kan bisa jadi dia punya problem psikologis ya, punya tabiat, kebiasaan atau punya dorongan seksual yang berlebih misalnya. Itu dari internal ya. Ya banyak yang mempengaruhi dia juga itu ya, yang mempengaruhi kebacaan, tontonan, kemudian lingkungan. Ya. Tapi bisa juga jadi dari faktor eksternal juga. Ya dulu kalau Anda ikuti RCTI dulu ada iklan layanan masyarakat ya, yang sering mengatakan kejahatan itu tidak selalu karena adanya niat orang untuk melakukan kejahatan, tapi karena ada kesempatan juga ya. Jadi ada kesempatan untuk melakukan itu. Nah kesempatan itu kan pasti faktor eksternal tadi. Ya. Jadi itu juga ya saling terkait. Meskipun ada yang mengatakan ya kami begini kan bebas saja, kami pakaian begini kan bebas, ya ini urusan kami. Tapi itu kan mengganggu pandangan ya, pelaku juga ya. Mungkin itu juga yang mengundang misalnya. Jadi pasti ada keterkaitannya ya, besar atau kecil. Pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural adalah dengan menguatkan peraturan serta tata kelolanya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Ya kan? Yang dalam konteks kultural adalah perlunya penyadaran kepada semua pihak mengenai isu seksual harassment ini adalah isu yang harus segera diatasi. Bangsa kita itu bangsa yang konon terhormat. Indikatornya kan kita harus menghormati perempuan. Kalau dari saya sendiri untuk solusi itu dari pihak-pihak dari mahasiswa sendiri perlu belajar edukasi tentang seksual itu bagaimana biar kejadian-kejadian seperti seksual harassment, pelecehan itu tidak terjadi lagi. Meningkatkan awareness terkait dengan kesadaran gender, sosialisasi terkait dengan pentingnya berperilaku dan berakhlak yang baik, pendidikan keagamaan. Kemudian mungkin memang dari institusi seperti lembaga kampus, lembaga pendidikan itu lebih bisa lebih terbuka gitu ya, dan juga bisa lebih mengimplementasikan aturan-aturan terkait dengan inilah batasan-batasan antara gender A dan gender B. Mungkin kalau aku nih ya, misal punya teman cowok-cowok gitu kayak ngasih tahu gitu, jangan kayak gini ya, cewek tuh nggak suka diginiin gitu, terus kayak ngedukasinya lewat temen dulu, terus baru nanti orang lain mungkin ya gitu. Edukasi dari diri sendiri dulu juga sih, kayak introspeksi kita dulu ngapain, misalkan juga kan banyak juga kayak pakaian kita tuh harus kita jaga dulu gitu. Habis itu kita ngeliat diri dulu kita sendiri, habis itu kita baru orang lain. Oke, menurut Afni sama Ica, bagaimana tingkat kekerasan seksual di lingkungan kampus, terutama di UMY? Ya menurut saya video tersebut itu ya sangat mengedukasi tentunya ya, di segi pemasaran juga tuh bagus dalam bentuk video, karena menurut saya juga banyak banget sexual harassment yang terjadi di lingkup mahasiswa itu sendiri sih. Kita lebih sadar terkait sama kekerasan seksual yang emang masih banyak terjadi di lingkungan kampus, rumah maupun di mana aja.
Selain itu juga di mana masyarakat tuh masih minim kesadaran terkait kekerasan seksual tersebut. Saya setuju terhadap dari beberapa orang yang diwawancarai karena pelecehan seksual itu memang sekarang ini adalah hal yang sangat riskan saat dibahas, dan pelecehan seksual tersebut harus memang segera ditangani baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Oke. Pengetahuan tentang pelecehan seksual adalah penting. Kenapa begitu? Karena perempuan adalah manusia yang hak-haknya juga harusnya sama dengan laki-laki. Pengetahuan tentang pelecehan seksual seharusnya sudah dilakukan oleh mungkin akademisi dalam lingkup pendidikan, bahkan dalam lingkup keluarga harus memberikan edukasi sejak dini terkait tentang pelecehan seksual. Jelas penting untuk terkait pengetahuan tentang pelecehan seksual itu penting. Kenapa? Kadangkala memang kita mencari tahu sesuatu itu untuk menggunakan pengetahuan kita supaya tidak dibodoh-bodohi, mungkin paling dasar ya ini, supaya tidak dibodoh-bodohi, atau paling tidak supaya kita sadar ketika melihat sesuatu ada yang salah, ada yang menyimpang. Jadi kita bisa menjadi agen paling pertama untuk menyadarkan, untuk meluruskan, dan lain sebagainya. Sebenarnya kesadaran atau awareness tentang hal itu sudah ada, ya, sudah ada. Cuma kemudian yang masih perlu ditingkatkan adalah bahwa bagaimana kesadaran bahwa itu adalah kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Itu yang masih harus kita edukasi kepada mahasiswa, kepada semua orang. Karena kadang-kadang ada beberapa hal yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang bersifat bercanda atau hanya sesuatu yang bersifat fun saja itu, tapi sebenarnya itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Apakah organisasi memiliki peran dalam pencegahan pelecehan seksual? Tergantung. Tapi kalau kita ngomongin organisasi, kalau misalkan kita tarik ke lingkup Visipol, apalagi mungkin so far organisasi yang ada di lingkup Visipol kayaknya masih menjadi salah satu ruang yang cukup aman ya untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang berbau pelecehan seksual. Karena memang sifatnya organisasi, terkumpul beberapa orang, bahkan ada laki-laki dan perempuan, tetapi karena memang dasarnya kita ada pertama di kampus Muhammadiyah, dibekali dengan berbagai pendidikan seks dan gender, bahkan kemudian di kelas juga belajar tentang keislaman, kemuhammadiyahan dan lain sebagainya. Tapi walaupun itu mungkin memang tidak menjadi jaminan, kadangkala berada di dalam satu ruang lingkup organisasi menjadi ketakutan besar bagi para ketika kita melihat sesuatu peluang untuk melakukan pelecehan seksual dan lain sebagainya, akan terasa seperti aneh aja gitu, karena mungkin kita ada di lingkup organisasi. Jadi saya kira organisasi juga di sini akan sangat cukup berperan ketika mengangkat ya salah satu isu seksual harassment kayak gini disebarkan kepada masyarakat yang baik yang berorganisasi juga ataupun non-organisasi, mahasiswa, masyarakat umum dan lain sebagainya. Memiliki peran karena organisasi zaman sekarang adalah representasi dari seorang mahasiswa. Menurut saya iya, perannya misalnya memberikan edukasi gitu, baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap apa itu pelecehan seksual dan bagaimana cara-cara menanggapinya. Bagaimana kualitas penanganan pencegahan pelecehan seksual di lingkungan kampus Visipol Wendo? Menurut saya mungkin sudah bagus, sudah sering ada edukasi juga di organisasi-organisasi tentang pelecehan seksual itu sendiri. Menurut saya penanganan pelecehan di kampus kita sendiri masih kurang karena yang kita tahu sendiri akhir-akhir ini sudah ada kasus tentang kekerasan seksual yang sudah mencuat tinggi namun tiba-tiba hilang kabarnya dan kita tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Ya walaupun memang sudah dipublish sama salah satu akun yang membantu atau orang ketiga, namun pihak kampus seperti tidak bisa membantu menyelesaikan, namun hanya mencari jalan tengah yaitu agar kampus tetap aman saja, tapi tidak tahu dengan korban seperti apa. Kalau saya lihat sebenarnya penanganannya cukup baik, ya. Penanganannya cukup baik, artinya kita sudah ada regulasi, kita sudah ada komitmen dari para struktural. Cuma satu hal yang harus kita ingat adalah hati-hati.
ada regulasi, melindungi terhadap korban pelecehan seksual, tapi hati-hati regulasi itu juga bisa ditarik kepada bukan sexual harassment tapi social consent. Ketika itu kemudian akhirnya sampai kepada itu, susah kita kemudian bisa mengatasinya karena dianggap sebagai kesepakatan dua pihak mau sama mau. Itu harus dijaga, itu yang harus dipahamkan juga kepada semua mahasiswa, jangan sampai kemudian apa yang terjadi pada mereka bisa ditarik ke sana. Seperti mungkin adik-adik juga pernah mendengar kasus yang kemarin sempat heboh di UMY ya. Kita secara moral akhirnya memang mengeluarkan mahasiswa yang bersangkutan. Tapi ketika kemudian kita ingin melakukan perlindungan hukum kepada korban, itu ternyata hasil penyelidikan menunjukkan itu bukan pelecehan seksual, itu bukan kekerasan seksual, tapi itu adalah sexual consent, kesepakatan sosial bersama dengan berbagai bukti. Jadi jangan sampai kalian terjebak pada situasi seperti ini. Sebenarnya menurut saya sendiri kalau pencegahan tuh mungkin sudah bagus, karena aku juga lihat dari beberapa teman yang di konsentrasi public relation juga beberapa dosennya sudah menggunakan sexual harassment sebagai topik dari tugas perkuliahan. Namun menurutku akan lebih bagus apabila dilaksanakannya secara menyeluruh gitu. Setelah kakak melihat video tersebut, apa harapan kakak mengenai isu pelecehan seksual terutama di lingkungan kampus? Mungkin harapan saya semoga dengan adanya terus publikasi masalah sexual harassment ini, baik edukasi maupun informasi-informasi itu bisa meminimalisir kejadian, bahkan sampai tidak ada lagi lah kejadian sexual harassment, karena isu ini merupakan isu yang sangat sensitif bagi para mahasiswa khususnya. Harapan saya setelah melihat video itu mungkin bisa kita selesaikan bersama tentang isu-isu yang telah terjadi ini secara bersama dan integritas untuk membasmi pelecehan seksual, karena jika tidak dibasmi mungkin banyak pihak-pihak yang sedang dilecehkan ini memiliki trauma yang amat berat. Maka dari itu lebih baik mari kita cepat selesaikan isu yang sedang terjadi. Harapan saya semoga masyarakat UMY maupun masyarakat Visipol lebih bisa sadar terhadap kekerasan seksual. Selain itu juga pentingnya bagaimana kita bisa menjaga perasaan orang lain, menjaga keamanan di lingkungan sekitar kita, dan karena kita juga sesama mahasiswa harus bisa saling menjaga seperti itu.